Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Doa saya kiranya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, sukacita, dan damai sejahtera selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada dan kemanapun saudara pergi. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Pada malam yang berbahagia ini saya mengajak saudara untuk melihat Injil Matius 6 ayat 19. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menceritakan kisah di mana seorang ibu yang bernama Terry Putri, beliau menceritakan rumahnya yang dibobol maling. Semua penghuni rumah tidak berada di rumah. Itu menurut cerita yang saya kutip di Kompas.com. Ketika adiknya pulang, ujar ibu Terry Putri, isi rumah sudah berantakan. Dan yang membuatnya merasa berat adalah berangkas di rumahnya itu ikut hilang. Nah, padahal berangkas itu model tanam dan cukup berat. Juga berangkas itu tersembunyi Bapak Ibu. Dalam artian tidak mungkin berangkas itu ditemukan. Tidak mungkin berangkas itu bisa kelihatan. Lalu yang terjadi selanjutnya, semua yang Ibu Terry punya itu dimasukin ke dalam berangkas tersebut. Sudah berangkasnya cukup berat, berangkas itu tersimpan di tempat yang tersembunyi. Hilang semuanya dalam sekejap mata, kata Ibu Terry dengan pasrah. Berangkas tersebut berisi BPKB, perhiasan, beberapa mata uang asing sisa ketika Ibu Terry pergi berjalan-jalan di luar negeri. Sesen demi sesen dia kumpulin, dia masukin semuanya ke dalam berangkas tersebut. Menurut cerita Ibu Terry Putri, beliau bukan seorang yang suka pamer harta. Beliau orang yang sangat sederhana. Walaupun hartanya banyak, perhiasannya banyak, tetapi tidak pernah beliau memamerkan harta. Dan semua harta yang beliau kumpulkan, yang beliau miliki, beliau simpan di dalam berangkas tersebut. Ibu Terry mengumpulkan semua perhiasan dan uang yang dia miliki. Itu bukan dalam waktu singkat. Bukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Bukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tetapi dia kumpulkan semua itu Bapak Ibu dalam waktu 20 tahun. Waktu 20 tahunlah bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama. Hartanya dia kumpulkan selama 20 tahun dimasukkan ke dalam berangkas itu. Apa yang terjadi? Cerita Ibu Terry Bapak Ibu. 20 tahun dia simpan, dia kumpulkan, dalam waktu sekejap hilang semuanya. Dalam waktu singkat hilang begitu saja, tanpa beliau nikmati apa yang sudah beliau simpan. Kita berdoa supaya Ibu Terry Putri diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang lagi menimpa Ibu Terry Putri. Itu doa kita Bapak Ibu sebagai orang yang beriman. Nah, doa kita yang kedua agar perampok tersebut cepat tertangkap. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian Ibu Terry Putri tersebut? Saya teringat di dalam Injil Matius 6 ayat 19 dan ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, firman ini mengingatkan kita tentang apa yang dialami oleh Ibu Terry Putri. Mari saudaraku semuanya, kita mulai saat ini harus selalu memperhatikan perkara-perkara yang di atas. Harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Jangan asik kita mengumpulkan harta. Jangan asik kita mengumpulkan harta di dunia ini. Kita kumpulkan harta di dunia ini
Sementara dunia ini, firman Tuhan katakan, dunia ini, bumi ini adalah tempat ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ibu Teri Putri selama 20 tahun hartanya dia kumpulkan, dimasukkan ke dalam brankas. Dalam waktu sekejap, brankas yang begitu berat dan ditempatkan di tempat yang tersembunyi bisa hilang dalam waktu yang singkat. Padahal beliau kumpulkan dengan waktu yang sangat lama, 20 tahun lamanya. Hilang dengan dalam waktu sekejap mata, dalam waktu yang sangat singkat. Mari saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita sudah selayaknya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang Tuhan inginkan kepada setiap saudara dan saya. Di dalam firman yang lain dikatakan padi mulai menguning, pekerja sedikit. Dan selama terang itu masih ada, mari kita bekerja. Kalau hari sudah gelap, kita tidak bisa lagi bekerja, Bapak Ibu. Bila waktu itu sudah tiba, kita rindu untuk bekerja, kita sudah tidak bisa lagi bekerja. Maka dari itu, firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, mari kita sama-sama memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terima kasih. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yesua Hamasiah Ruach HaKodes memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.